Halo, apa kabar sobat semua? Semoga keberuntungan selalu berpihak kepada sobat dan penonton semua. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk dalam jajaran anggota Gerakan Non-Blok, GNB, atau Gerakan Non-Blok merupakan organisasi internasional terdiri dari 100 negara. Negara tersebut tidak memiliki ikatan dengan negara lain untuk tujuan politik. Itulah sebabnya meskipun Indonesia mendukung resolusi di Majelis Umum PBB, yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan ke Ukraina, namun pemerintah tetap menegaskan posisi sebagai negara netral, alias tidak berpihak kepada siapapun. Namun tahukah kalian apabila seandainya suatu saat Indonesia diserang oleh negara lain, ternyata setidaknya ada 7 negara yang siap menjadi sekutu Indonesia. Lantas negara mana sajakah yang siap pasang badan membantu Indonesia dan diprediksi merupakan sekutu dekat Indonesia? Berikut penjelasannya berdasarkan beberapa sumber informasi yang berhasil admin peroleh. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Yang pertama adalah negara Rusia. Hubungan Indonesia dengan Rusia sangat terjalin dengan baik sejak pemerintahan Bung Karno, bahkan Indonesia sering diberikan bantuan senjata perang oleh Rusia. Rakyat Rusia bahkan sangat mengenal Bung Karno, mereka selalu menyambut kedatangannya dengan sukacita. Melihat kedekatan tersebut sepertinya membiarkan Indonesia menderita adalah hal yang tidak bisa didiamkan oleh Rusia. Sehingga sudah pasti negara ini akan siap membantu jika diserang oleh negara lain, termasuk Amerika. Kekuatan militer Rusia menempati urutan kedua di dunia. Indonesia dan Rusia sendiri pernah menjalin kerjasama di bidang militer, tepatnya saat Indonesia pernah membeli 4 jet tempur Sukhoi Su-27 Flecker dan Su-30MK serta helikopter perang jenis Mi-35. Pembelian itu dilakukan tahun 2003 lalu di Moskow, Rusia, dengan menggunakan metode imbal dagang. Pertimbangannya ketika itu membeli jet tempur Rusia adalah, Indonesia sedang diembargo oleh Amerika Serikat. Sementara Indonesia sendiri tidak bisa berdiam diri, karena sistem pertahanan tidak bisa berjalan. Yang kedua adalah negara Arab Saudi. Sekitar 10,3% dari PDB Arab Saudi berasal dari sektor perjalanan dan pariwisata pada tahun 2019. Menurut World Travel and Tourism Council tahun 2020, Indonesia menjadi pengunjung terbesar keempat yang mencapai 8% dari total pengunjung di seluruh dunia. Ikatan Hubungan Agama Islam telah memainkan peran penting dalam kerjasama bilateral ini. Saat ini Indonesia dan Arab Saudi adalah anggota Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam, yang memberikan peluang bagi kedua negara untuk membangun agenda bersama, termasuk dalam bidang kepentingan geopolitik. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi memang diketahui sangat erat. Hal itu bisa dibuktikan dengan kunjungan bersejarah Sultan Arab Saudi ke Indonesia pada tahun 2017 lalu, sehingga Arab Saudi bisa disebut sebagai negara sekutu Indonesia. Saat ini kekuatan militer Arab Saudi berada di peringkat 20 dunia dari 142 negara. Apalagi negara ini merupakan sekutu dekat dari Amerika Serikat, bisa dibayangkan betapa kuatnya militer Arab Saudi. Jadi merupakan suatu keuntungan jika Indonesia memiliki sekutu seperti negara Arab Saudi. Yang ketiga, negara China. Sejak kebangkitan ekonomi China, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling disambut dari banyak aliran investasi negara Cina. Bahkan Presiden Indonesia saat itu Bapak Joko Widodo, melaporkan dan bahkan menghadiri forum inisiatif One Belt One Road Chinese sejak masa jabatan pertamanya. Menurut Bloomberg tahun 2019, Indonesia merupakan proyek infrastruktur China terbesar di Asia Tenggara, dengan total nilai lebih dari 92 miliar US dollar. Dalam konteks yang sama, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia sebesar 72,89 miliar US dollar, dan investor terbesar kedua Indonesia sebesar 4,7 miliar US dollar melampaui negara Jepang.
Bahkan merek smartphone China seperti Oppo dan Xiaomi sudah menguasai pasar Indonesia sebesar 45% dari market share, mengungguli smartphone merek Korea Selatan seperti Samsung. Dari sisi militer jelas China merupakan salah satu dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Indonesia dan China sendiri pernah menjalin kerjasama di bidang militer, tepatnya saat TNI Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut China menggelar latihan militer bersama di perairan dekat Jakarta. Latihan yang berlangsung pada tahun 2021 itu untuk meningkatkan koordinasi dalam menghadapi situasi darurat di laut. Dari pihak TNI AL mengerahkan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Usman Harun dan KRI Hasan, yang masing-masing berjenis kapal perang frigat dan kapal pengawal rudal. Yang keempat adalah negara Jepang. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara jajahan negara Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang dan Indonesia merayakan perjanjian damai bersejarah pada tahun 1958 yang memulihkan hubungan bilateral antara kedua negara. Saat ini Jepang merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia dan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia. Industri otomotif Jepang memainkan peran penting dalam perjanjian bilateral diplomatik ini. Menurut Indonesia Investment tahun 2017, 5 merek otomotif Jepang yaitu Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, dan Suzuki, telah mendominasi 90% pasar penjualan Indonesia pada tahun 2017. Apalagi budaya Jepang diterima secara luas oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Kerjasama yang paling anyar yakni ketika Menteri Pertahanan waktu itu Prabowo Subianto yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri waktu itu Retno Marsudi, menaikkan kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan, dengan Menteri Pertahanan Jepang dan Menteri Luar Negeri Jepang di Tokyo. Perjanjian ini meliputi transfer alat dan teknologi pertahanan, modernisasi alutsista Indonesia, dan pengembangan industri pertahanan nasional, hingga pelatihan militer bersama. Tanpa ragu-ragu Jepang mau memberikan alih teknologi kepada Indonesia, serta pembuatan kapal perang Mogami Class. Indonesia juga dikabarkan akan mengakuisisi setidaknya 2 kapal perang frigat Mogami Class dari negara Jepang. Dengan demikian maka TNI Angkatan Laut akan mendapatkan salah satu kapal perang frigat canggih di dunia saat ini. Yang kelima adalah negara Singapura. Singapura menandatangani persahabatan diplomatik yang lama dengan Indonesia setelah kunjungan terakhir Presiden Singapura, Halimah Yacob dengan Presiden Indonesia ke-7 saat itu Babak Joko Widodo di Bogor, pada Februari tahun 2020 lalu. Sehingga negara yang juga tetangga dari Indonesia, saat ini bisa disebut sebagai negara sekutu Indonesia. Ikatan antara Indonesia dan Singapura ditandai dengan kerjasama ekonomi bilateral yang sangat kuat. Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia sebesar 30,501 miliar US dollar, dan investor terbesar di Indonesia sebesar 6,5 miliar US dollar. Apalagi menurut World Travel and Tourism Council, tahun 2020 Indonesia merupakan pengunjung terbesar kedua di negara Singapura sebesar 17%. Dari total pengunjung, di belakang negara China yaitu sebesar 21% dari total pengunjung. Dari kerjasama di bidang militer, Menteri Pertahanan Indonesia saat itu Bapak Menhan Prabowo Subianto sebelum menjabat sebagai Presiden, mengatakan, Singapura boleh menggelar latihan militer di wilayah teritorial Indonesia, namun kegiatan itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia. Singapura terkenal dengan kemajuan teknologi alutsistanya, mulai dari kapal perang sampai pesawat tempur, maka sangat menguntungkan jika Singapura menjadi sekutu Indonesia pastinya. Yang keenam adalah negara Palestina. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pertama yang mengakui Palestina di PBB. Sejak awal Indonesia memang telah menunjukkan kepedulian dan simpati yang besar terhadap kemerdekaan negara Palestina. Bahkan untuk menjaga solidaritas antar anggota Liga Arab, Indonesia berdiri dengan pembebasan Palestina melawan Israel, Amerika Serikat, dan pendukung mereka lainnya.
Sementara anggota Liga Arab yang lainnya telah menunjukkan minat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, Indonesia berdiri dengan kepentingannya sendiri di Palestina, untuk menolak proposal normalisasi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Akibatnya situasi ini semakin mendekatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina. Oleh karena itu Palestina patut berterima kasih kepada negara Indonesia, dan sangat wajar jika negara Palestina disebut sebagai salah satu negara yang menjadi sekutu Indonesia. Yang ketujuh adalah negara Korea Selatan. Saat ini kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan telah berkembang secara luas, terutama di bidang industri. Apalagi Korea Selatan juga menjadi penanam modal asing terbesar ketiga di Indonesia, sehingga sudah pasti akan siap membantu Indonesia jika di masa depan diserang oleh negara lain. Dari kerjasama di bidang militer, Indonesia dan Korea Selatan telah menekan perjanjian kerjasama kesepakatan pembagian pendanaan produksi bersama jet tempur KF-21 Boramae pada tahun 2014 lalu. Ini adalah proyek produksi jet tempur pertama bagi negara Indonesia. Nantinya Indonesia akan mendapatkan transfer teknologi serta prototipe jet tempur siluman KF-21 Boramae, yang pada akhirnya nanti diharapkan Indonesia mampu memproduksi jet tempurnya sendiri. Nah, demikian adalah negara-negara yang disebut sebagai sekutu dekat negara Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan daftar-daftar negara tersebut? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.